Halo semua, perkenalkan nama saya Vicky, profesi saya sebagai advokat dan selamat datang di channel Dongeng Hukum. Channel yang membahas permasalahan hukum yang biasa terjadi di masyarakat umum. Di channel ini Anda bisa curhat, konsultasi, bertanya apapun soal permasalahan hukum yang kalian sedang hadapi. Video ini saya beri nama segmen Cumamu, curhatin masalah kamu. Kenapa segmen ini namanya Cumamu? Ketika klien, teman, dan orang yang baru saya kenal menceritakan permasalahan hukum yang sedang mereka hadapi. Video ini untuk edukasi ke masyarakat jika ada yang mengalami permasalahan yang sama. Video segmen Cumamu episode 2 kali ini saya mau membahas curhatan atau menjawab pertanyaan dari seseorang yang bertanya di Instagram saya. Pertanyaannya dari seorang wanita yang sedang menjalani sidang perceraian. Wanita ini bertanya kepada saya, pertanyaannya, Bang Vicky, bagaimana aturan pembagian harta gonogini yang masih kredit? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, saya akan jelaskan dahulu apa itu harta gonogini. Harta gonogini adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga, sehingga menjadi hak suami dan istri. Istilah harta gonogini tidak dikenal dalam hukum, namun jika merujuk pada definisi tersebut, maka harta gonogini dikenal dengan istilah harta bersama. Dalam praktiknya, harta gonogini dibahas ketika terjadi perceraian. Merujuk pada penjelasan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa jika perkawinan putus, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Jadi tidak selalu harus diselesaikan di pengadilan. Pengadilan adalah jalan terakhir apabila tidak ada kesepakatan dari dua belah pihak. Dalam pasal 1 huruf F kompilasi hukum Islam menjelaskan, harta kekayaan dalam perkawinan atau sirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama suami istri selama dalam perkawinan berlangsung. Harta yang dimiliki selama perkawinan termasuk uang, kendaraan, atau barang lain yang diberikan kepada suami istri atau dibeli oleh suami istri dari uang mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gaji istri yang dijadikan satu. Jadi walaupun si istri tidak mempunyai penghasilan pribadi atau tidak bekerja, tetapi si istri tetap mempunyai hak dalam harta yang diperoleh suami selama dalam perkawinan. Harta lainnya yang termasuk ke dalam harta bersama adalah terkait dengan perolehan harta yang didapatkan dengan cara tunai maupun kredit. Status kreditnya pun tetap menjadi harta bersama. Dalam beberapa kasus, terdapat sejumlah pasangan suami istri yang memiliki harta bersama, seperti rumah dan kendaraan yang masih kredit. Terkait hal ini, biasanya diselesaikan dengan cara diskusi antar suami dan istri. Sehingga jika sepasang suami istri memutuskan untuk bercerai, maka terhadap harta tersebut harus ditentukan pembagiannya. Hal ini sesuai pasal 37 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa bila perkawinan putus, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Hukum masing-masing di sini bisa diselesaikan secara hukum agama, hukum adat, atau hukum lainnya. Ada beberapa kemungkinan putusan hakim bila harta bersama yang masih proses kredit tersebut dibawa ke pengadilan. Biasanya hakim memberi putusan seperti ini. Yang pertama, hakim dapat memutuskan agar harta bersama yang sedang dikredit tersebut dijual melalui overkredit kepada pihak ketiga, yang hasil keuntungannya dibagi 1/2 bagian menjadi hak mantan istri dan 1/2 menjadi bagian mantan suami. Yang kedua, hakim dapat memutuskan sisa hutang yang belum dibayarkan dari pembelian harta bersama kredit tersebut, yaitu 1/2 menjadi tanggungan mantan suami dan 1/2 menjadi tanggungan mantan istri. Namun tidak menutup kemungkinan hakim menyatakan tidak menerima gugatan pembagian harta gonogini bila statusnya masih dalam kredit, dengan dasar hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018. Huruf D,
Rumesan Kamar Agama Perkara Keluarga. Putusan itu berbunyi, gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan hutang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal inilah yang harus dibicarakan oleh suami dan istri mengenai pembagian harta bersama dalam kondisi kredit. Apakah akan dijual dan dibagi sebesar harta tersebut, atau diserahkan kepada salah satu pihak atau dihibahkan kepada pihak ketiga, yaitu anak dan orang tua. Mengenai pembayaran kredit tersebut, hal itu tetap menjadi tanggung jawab suami istri atas pembayaran kredit. Pihak bank tentu tidak akan mencampuri urusan pribadi suami istri, sehingga pembayaran kredit akan terus berjalan sesuai dengan perjanjian kredit hingga jatuh tempo. Untuk memperjelas nasib kredit tersebut, suami istri perlu kesepakatan terkait harta kredit. Apakah akan dijual atau di-over kredit, diteruskan dengan pembayaran kewajiban berdua, atau dihibahkan kepada pihak lain. Oke, demikian jawaban dari pertanyaan wanita ini. Semoga menjadi solusi untuk wanita tersebut atau untuk para penonton video ini. Mungkin ada saudara atau teman mempunyai permasalahan yang sama dengan curhatan ini. Komen jika ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan-sungkan, selagi bisa dijawab pasti saya akan jawab. Apabila mau curhat atau konsultasi, silakan DM saya di Instagram atau komentar di video ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di curhatan selanjutnya.